Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku seiman seakidah, dimanapun kita berada, mari kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seraya terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kepada baginda alam, yaitu Sayyidil Anam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang mudah-mudahan umat yang nantinya bisa terus menjalankan sunnah-sunnah beliau dan akhirnya kita bisa mendapatkan syafaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman seakidah, pendengar dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian yang pernah kita bahas, yaitu seputar tentang muhtadhar. Dan dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian tentang adabul muhtadhar. Yang pertama yaitu bagaimana orang yang muhtadhar itu kita perlakukan posisinya menghadap kiblat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah yaitu ayyulaqqana syahadah, dengan mentalkinkan dengan kalimat syahadah. Apa itu kalimat syahadah? La ilaha illallah faqat. Jadi tidak ditambah dan tidak dikurangi, itu yang terbaik menurut daripada kitab Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Kemudian di dalam mentalkinkan ini, bagi orang yang muhtadhar itu huwa man hadarahul maut malam yamut, orang yang mau melepaskan ruhnya atau mau meninggal bahasa kita. Lalu ketika kita mentalkinkannya, yang pertama birabqin, jadi harus dengan suara lembut, ya, suara lembut, wala yulahu alih, dan tidak pula mendesaknya. Artinya jangan kita mentalkin dengan kalimat yang kuat, artinya bahasanya, suaranya, intonasinya keras, ya, karena seseorang itu apabila sudah mendekati ajalnya, dia akan lebih mendengar lagi, lebih tajam frekuensi pendengarannya. Itu yang harus kita perhatikan. Wala yulahu alaih, dan jangan dipaksa. Artinya jangan ketika kita mentalkin itu tidak dikasih tempo, ataupun kita tidak memperhatikan lisannya. Dia sudah mengikuti kalimat yang telah kita ajarkan dalam mentalkin atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi hal ini dianggap, memang kita anggap sepele, tapi cukup memberikan pengaruh. Bahkan kalau kita mendesaknya, bukan menjadi malah mendapatkan pahala atau sunnah sebab kita lakukan, tapi yukruh, makruh mendesaknya, karena itu akan membuat dia menjadi lebih bingung untuk mendengarkannya. Nah, oleh karena itu, maka di dalam persoalan ini, ketika mentalkin orang yang muhtadhar, maka talkinkanlah dengan tidak mendesaknya. Nah, seperti itu. Kalau mau kita contohkan, ya, kalimat yang mau kita ucapkan la ilaha illallah, ditunggu dulu, jangan terus kapan dia bisa mengikuti. Jangan tidak dikasih tempo. La ilaha illallah, seperti itu. Lalu kita perhatikan lisannya, udah diikuti atau belum. Kemudian kita baca lagi la ilaha illallah. Nah, seperti itu.
Nah, jikalau dia ada tanda-tanda mengucapkan itu, apakah seperti gerak lidahnya mungkin ke atas langit-langitnya, nah itu pertanda, maka tidak usah lagi kita teruskan talqin. Jadi talqin ini bukan sampai akhir hayatnya, tetapi kalau dia sudah melakukan hal itu, maka jangan diteruskan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang akhir ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Asbab itu akan mengantarkannya dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dimanapun kita berada, maka ketika kita mentalkin, diperhatikan mulutnya, sudah diikutinya atau belum. Nah, seperti itu, dan jangan mendesaknya. Nah, kemudian selanjutnya wala yuqalu lahu qul, tidak ditambahi kalimat qul, artinya jangan kita ucapkan ucapkanlah, kita katakan ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, tidak ditambah kalimat ucapkanlah. Kita perintahkan dia mengatakan ucapkanlah. Kalau bahasa Arab disebut qul la ilaha illallah, tidak perlu ditambah, langsung saja kalimat la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat tadi dengan ya suara lembut, tidak mendesaknya, kemudian tidak menambahi kalimat qul. Yang keempat, wal afdalu talqinu ghairil warithi, kemudian yang paling afdal, yang paling baiklah sepertinya, yang paling bagus kita katakan yang mentalkinkan itu selain ahli warisnya. Jadi bukan ahli waris kalau yang afdalnya, tapi bukan pula tidak boleh ahli waris. Nah, ini yang harus perlu kita pahami, ya. Jadi oleh karena itu, maka sebaiknya yang mentalkinkan itu yang penting ghairil waris, selain ahli waris. Apakah sahabatnya mungkin semasa hidupnya, atau orang-orang yang soleh, yang taat, kita suruh dia untuk mentalkinkannya. Nah, ini kan jarang. Mungkin ada sebabnya. Kenapa? Kalau keluarga yang mentalkin atau ahli waris mungkin dalam kondisi seperti ini, sedangkan ahli waris dalam keadaan duka, mungkin dalam keadaan tidak tentu gundah jiwanya, maka untuk mentalkinkan ini perlu orang yang tenang. Nah, seperti itu. Makanya yang paling afdal adalah selain ahli waris. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya inilah yang menjadi harapan kita ketika mentalkinkan orang yang sedang muhtadar. Nah, di dalam talqin ini perlu juga untuk kita sampaikan, ya, bahwa hukum mentalkinkan itu adalah sunnah. Wa yundabu, disunnahkan mentalkin, ya. Kepada siapa? Kepada orang yang balighin walau syahidan ba'da dafnin. Termasuk juga yang dianjurkan talqin itu, yang disunnahkan juga bukan hanya kepada orang yang mau meninggal. Talqin itu kan artinya mengajari, tetapi ketika sudah dia meninggal pun, tapi ba'da dafnin, setelah dikebumikan, setelah ditanam, maka sunnah juga mentalkinkannya. Maka oleh karena itu di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan wa yundabu talqinu, talqin itu disunnahkan balighin, ya, bagi orang yang wafat itu yang baligh. Berarti anak-anak tidak disunnahkan untuk ditalqin. Ini sedikit cerita talqin, ya. Walau syahidan, artinya sekalipun orang yang mati syahid, dia juga sunnah ditalqin ba'da dafnin, setelah dikubur. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, kenapa? Karena dasarnya yaitu firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya, ya, ingatkanlah
berilah peringatan, ya, berikan peringatan. Peringatan itu kepada siapa? Karena sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'min, sangat bermanfaat bagi orang mukmin, baik dia sebelum meninggal ataupun setelah meninggal dunia. Inilah landasan kita kenapa kita mentalkinkan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi di kota-kota yang cukup besar sudah kita lihat, jarang orang sekarang mentalkinkan orang yang sudah meninggal dunia. Dianggap tidak ada dalilnya, dianggap tidak ada dasarnya, tidak ada hujjahnya. Apa hujjahnya? Ia ayat yang tersebut yang telah kita bacakan. Maka oleh karena itu peringatan itu sangat penting bagi orang, apalagi dia dalam keadaan yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu sunnah mentalkin. Begitu juga ada di dalam pandangan Imam Syamsuddin Ar-Ramli, ada dalam kitabnya dijelaskan, wa yustahabbu talqinul mayyiti, bahwa mentalkin mayit itu yustahabbu, disunnahkan, al-mukallafi, ya, bagi mukallaf ba'da tamami dafnihi, setelah sempurnanya ya dimakamkan, ya khabarin, karena adanya hadis, ya, khabar, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu annahu yasma'u qara'a ni'alihim fa idan sarafu atahu malakan. Jadi disunnahkan untuk mentalkin, dan disunnahkan mentalkin orang yang sudah meninggal dunia dan dia dalam keadaan mukallaf atau dewasa setelah sempurna dikuburkan, karena ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang apabila diletakkan di dalam kuburnya, nah, sudah ditutup dengan tanah dan pengantar-pengantar telah berjalan pulang, maka si mayit mendengar derap sandal mereka. Bila orang sudah tidak ada lagi, maka datanglah dua malaikat dan seterusnya. Jadi begitu datang malaikat akan menanyakan, ya Abdullah, ditanya kepada kita tentang persoalan-persoalan agama kita, kemudian imam kita, kemudian kiblat kita, kemudian saudara-saudara kita. Jadi oleh karenanya hal ini, maka ulama mengatakan sunnah untuk ditalkinkan. Ini kalau bisa harus kita tradisikan kembali, karena ini merupakan adalah hal yang sangat dianjurkan, disunnahkan di dalam agama. Jadi jangan begitu ditanam doa pulang. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang. Tidak ada yang tahu mungkin. Makanya bagi bilal-bilal jenazah biasanya satu paket itu ya hendaklah mentalkin, tidak hanya bertahlil, membaca Quran di kuburnya, menghadiahkan pahala bacaannya, tetapi juga ditalkinlah, ya, dengan kalimat yang sudah ditetapkan ulama. Nah, saudaraku pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian banyak lagi penjelasan di dalam kitab Al-Anwar, wa yustahabbu an yulaqqanal balighu ba'da dafni wa yaq'udal mulaqqinu 'inda ra'sihi wa la yulaqqanu titlu walau kana mumayyizan wa an yaq'udu ba'dal faraghi sa'atan wa yaqra'a wa yastaghfira lahu walau khatamal Qur'an fahasanun. Nah, ini yang menarik, ya. Orang yang sudah baligh, bila dia wafat meninggal dunia, nah, sesudah dikuburkan, maka sunnah ditalkin. Itu yang pertama, sunnah ditalkin, diajarkan balik, ditetapkan keimanannya. Kemudian orang yang mentalkin hendaknya duduk setentang kepala, berarti dia membelakangi kiblah. Jadi bukan menghadap kiblat. Orang yang mentalkin dia membelakangi kiblah. Jadi dia berhadapan seolah-olah dengan orang yang mati di dalam kubur itu. Namanya mengajari, harus berhadap-hadapan seperti itu. Kemudian anak kecil sekalipun telah memayis tidak usah ditalkin.
Jadi anak kecil tidak ditalkin. Biasanya kalau anak kecil cukup membaca surah Ad-Dahri. Hal ataka 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu yang dianjurkan. Baik sekali sesudah ditalkin duduk sebentar. Jadi setelah ditalkin jangan langsung pulang, duduk sebentar. Kemudian membaca Al-Quran dan beristighfar. Kemudian baca Al-Quran, mau Quran surah Al-Baqarah atau ayat tertentu seperti Al-Hakumut Takatsur atau suratul Ikhlas, dan diiringkan dengan surah Muawwidzatain. Kemudian beristighfar, memohonkan ampun untuk si ahli mayit itu. Kalau dapat bacalah Al-Quran hingga tamat. Hal itu walau khatamal Quran fahasanun, maka itu lebih baik. Makanya di daerah tertentu ada istilah mengaji kubur. Kenapa ada mengaji kubur? Mau mengkhatamkan Quran di situ. Bahkan mengkhatamkan itu bukan berarti hanya sekali khatam, boleh sebanyak-banyaknya. Ada suatu riwayat diceritakan bahwa jadi makam guru Imam Hanafi itu itu selalu membaca Quran di kuburnya, murid-muridnya. Kadang sampai 10.000 kali khatam Quran di situ. Jadi jangan kita anggap baca Quran di situ tak ada pula hadisnya, tak ada dalilnya. Ini yang memberikan pengaruh. Akhirnya orang tidak lagi beramal ketika itu, gara-gara pengaruh pemahaman, pemikiran, mindset orang yang dangkal dalam hal ilmu ini. Nah, oleh karenanya tidak ada salahnya ketika seseorang membaca di kuburan. Yang tak boleh itu, dan itu bukan tak boleh karena hukum, tidak bisa. Orang yang tidak bisa membaca Quran di kubur, kalau dia di dalam kubur, itu baru. Kalau di atas kubur tidak ada masalah. Tidak ada dalilnya. Dari mana tidak ada dalilnya? Idza dakhala maqabir, apabila masuk ke dalam kubur, maka bacalah Qara'a Al-Hakumut Takatsur. Disuruh membaca Al-Hakumut Takatsur. Jadi oleh karena itu maka disunahkan baca Quran. Baca Quran di sini bukan dalam artian mesti membawa mushaf. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca, maka itu termasuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, saudaraku pendengar dimanapun kita berada, semoga kita dalam rahmat Allah dan lindungannya. Nah, itulah yang dianjurkan agar kita baik orang yang muhtador ditalkin, diajarkan kalimat la ilaha illallah. Tujuannya adalah tidak lain untuk menguatkan menguatkan daripada keyakinannya, mengajarkan dia agar supaya dia bisa mengucapkan kalimat tauhid ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu adab muhtador setelah ditalkin, yang harus kita perhatikan lagi bahwa dianjurkan untuk kita yang ketiga ayyaqra'a indahu surati Yasin wa Ra'du. Disunnahkan membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Apa hikmahnya? Wal hikmah min qira'atin, hikmah dari membaca surah Yasin itu tidak lain adalah supaya disebutkan di satu kitab, innaha tuhawwinu khurujar ruhi, karena bahwasanya dengan surah Yasin itu tuhawwin, agar supaya mudah. Apanya yang mudah? Dengan baca surah Yasin itu mudahlah akan keluar ruhnya. Jadi dengan surah Yasin itu mudah ruhnya keluar. Itulah manfaatnya dengan membaca surah Yasin. Kemudian ada juga disebutkan bahwa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u Yasin ala mautakum, baca kamulah akan surah Yasin ala mautakum kepada orang yang mati di antara kamu. Baik itu mati itu artinya setelah wafat bisa, sebelum wafat juga bisa dibacakan surah Yasin. Nah,
Ini alasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya juga disebutkan kanatil ansaru idza hadarahu qara'u indal mayit suratul baqarah. Kemudian ada juga riwayat dari Ma'qal bin Yasar al-Ashab, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar ya, apabila mengunjungi orang yang mati mereka membaca suratul Baqarah. Ya, ada juga yang dianjurkan dengan membaca surah Al-Baqarah. Ya, ini ada beberapa hal yang ditekankan seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau kita mentalkin habis itu baca Quran, yang dianjurkan surah Baqarah. Sementara dalam keadaan muhtadar dianjurkan untuk membaca surah Yasin. Saudaraku pendengar dimanapun kita berada, nah, jadi membaca surah Yasin ini tuhawinu khurujar ruh, agar supaya ruh itu mudah keluar. Wa yustahabbu an yaqra'u inda surah Yasin wa istishab ba'da tabi'in. Ini merupakan hal yang baik ya, istishab diambil dari istishab ya, yang sebagian pada ulama tabi'in, pada tabi'in ya membaca surah itu. Kemudian juga membaca surah Ar-Ra'du. Kemudian dianjurkan juga membaca surah Ar-Ra'du. Faidatuhu, adapun faidahnya. Apa faidahnya kita membaca itu? Man marid, yaitu tidaklah seorang yang sakit keras, ya, sakit keras membawa kematian, yaqra'u inda Yasin, kemudian dia membaca inda Yasin, di sisi Yasin, illa mata royanan, kecuali tidak lain adalah matinya itu nanti dalam keadaan segar, tubuhnya kembali dalam keadaan segar. Kenapa? Karena orang yang nantinya setelah tercabutnya ruh dari jasadnya, maka rasa sakit itu tidak akan hilang. Jadi rasa sakit itu agar supaya kembali segar, dengan dibacakannya surah Yasin maka kembali segar. Inilah manfaat dua surah ini, baik Yasin maupun Ar-Ra'du. Kemudian dia jelaskan lagi, wa adkhala qabrahu rayyanan, dan begitu dia dimasukkan ya akan ke dalam kuburnya rayyanan, dia dalam keadaan segar. Wa hasyara yaumal qiyamah rayyanan, dan dibangkitkan pun dalam keadaan segar nanti di yaumil qiyamah. Jadi itu pengaruhnya kenapa kita membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karenanya dianjurkanlah bagi kita membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'du. Hanya saja perbedaan di dalam membaca ini ya, nantinya kalau dibaca surah Yasin itu dibaca jahar, dibaca jahar ya, jelas, sementara surah Ar-Ra'du tidak dibaca begitu jahar ya. Itu perbedaannya di dalam membacanya. Itu sedikit terjadi perbedaan. Maka oleh karena itu bagi kita ketika ada orang yang dalam keadaan ya nazak lah kita katakan, ataupun muhtadar, maka bacakanlah surah Yasin beserta surah Ar-Ra'du ini, agar supaya seseorang itu tertolong ketika dia mau melepaskan ruhnya, ketika dia mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa intinya? Supaya mudah ruhnya keluar, kemudian supaya ringan dia menghadapi sakaratul maut. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan aku dalam menghadapi sakaratul maut. Mudah, tanda mudahnya ruh keluar itu berarti ya, berarti dia mendapatkan kemudahan ataupun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. Maka mudah-mudahan yang kita selalu berdoa dengan doa tersebut menjadikan ruh kita nanti ketika saat kita berpisah dari dunia ini, mudah-mudahan mudah ruh kita keluar.
terkhusus kepada orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan orang kafir yang cukup sakit ketika melepaskan ruhnya. Nah, oleh kerana itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah kita perlu memahami ini. Jadi tidak hanya ketika melihat orang yang mau melepaskan nyawanya menangis. Banyak kita lihat kadang ada memukul dinding, kadang ada menjerit-jerit hingga suasana kacau balau. Bagaimana melakukan sesuatu yang dipandang agama baik, yaitu melakukan adab-adab muhtadar. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, an yuhassana dhannuhu billah wa yurghaba fi taubah wa kitabil wasiyah. Kemudian dia harus berbaik sangka kepada Allah, sangkakan yang baik kepada dirinya, bahwa Allah ingin menemuimu, bukan kita takut-takuti, ya. Sampaikan untuk dia bisa berhusnuzon kepada Allah, bahwa yang namanya wafat itu, yang namanya meninggal dunia itu bukan harus kita takuti, tetapi kita hadapi. Kenapa? Karena kita ingin bertemu dengan yang kita harapkan bertemu nanti di yaumil qiyamah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sangkakan kita ingin berhadapan ataupun ingin bertemu Allah, cinta kita ingin bertemu Allah, maka Allah pun akan cinta bertemu kita. Tapi kalau kita membenci kematian, berarti itu pintu daripada kita benci untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Maka oleh karenanya saudara yang dimuliakan oleh Allah, berbaik sangka, berikan baik sangka kepadanya. Inilah 4 hal yang harus kita pahami dalam adabul muhtadar. Semoga bermanfaat, insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan kepada keluarga-keluarga terdekat kita ataupun kepada saudara-saudara kita seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, semoga kajian ini bermanfaat buat kita semua dan terkhusus bermanfaat kepada saya dan pendengar semuanya di AW channel. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.